Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 karena ada yang adem-adem nih. Semalam itu ada berita tentang pertemuan antara Pak Anies kemudian Caimin yang bertemu dengan Rizik Syihab itu, yang seperti kita ketahui bahwasannya Rizik Syihab juga adalah tokoh FPI, kemudian dia punya masa 212 kemarin yang saya pikir ini terlihat menggambarkan bahwa Pak Anies bisa menyatukan umat itu, dan efeknya adalah bisa jadi Pilpres kedepannya hanya satu putaran untuk Anies Baswedan dan kawan-kawan. Bila hal ini terus meningkat, performa Pak Anies Caimin terus melaju untuk dari segi dukungan, saya pikir Pilpres kedepannya itu mungkin bisa jadi hanya satu putaran yang dimenangkan Anies Baswedan dan kawan-kawan. Terlebih lagi, sekarang PKB itu atau Caimin dari Nahdlatul Ulama sekarang sudah dekat sekali dengan Pak Rizik Syihab, yang saya pikir semuanya punya ormas masing-masing, dan bila ormas yang ini kemudian bersatu, tidak ada lagi saling mencelah, bisa jadi di tangan Pak Anies Baswedan dua ormas ini akan bersatu untuk memenangkan Anies Caimin di Pilpres 2024 kawan-kawan. Terlebih lagi, Pak Anies dan Caimin bertemu dengan Rizik Syihab. Apakah dampaknya untuk di Pilpres 2024? Berdampakkah di 2024 atau tidak? Ya, coba kita analisa lebih dalam lagi kawan-kawan. Bakal calon presiden Pak Anies Rashid Baswedan dan pasangannya yakni Pak Muhaimin Iskandar atau Caimin bertemu dengan mantan petinggi FPI yakni Pak Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta pada Rabu malam kemarin kawan-kawan. Dalam sejumlah foto yang beredar, Pak Anies dan Caimin ini terlihat mengenakan baju koko berwarna putih yang senada dengan Pak Rizik Syihab itu. Terlihat pula dalam foto tersebut Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak yang duduk di atas kursi pengacara Rizik, Pak Aziz Yanuar, mengatakan Pak Anies dan Caimin tiba di Petamburan sebelum pukul 9 malam. Dan saya pikir ini hal yang sangat menarik kawan-kawan. Pak Aziz menjelaskan kedatangan Pak Anies dan Caimin sekedar bersilaturahmi dan memberikan selamat atas pernikahan anak Rizik Syihab yang bernama Fairuz Syihab beserta suami itu. Fairuz Syihab beserta suami itu. Nah, menurutnya Pak Anies dan Caimin tak lama berada di rumah Pak Rizik. Tapi apakah kemudian ada pembicaraan politiknya? Ya, bisa jadi ada dan bisa jadi tidak kawan-kawan. Maka dari itu coba kita lihat lebih dalam lagi. Pak Aziz mengklaim belum ada pembahasan soal arah dukungan Pak Rizik di Pilpres 2024 dalam pertemuan tersebut kawan-kawan. Tetapi dengan melihat kedekatan tokoh-tokoh ini, maka ada semacam di benak kita bahwasanya oh ya, Pak Rizik itu atau Pak Anies itu ya punya peluang untuk didukung oleh Pak Rizik gitu. Dan saya pikir kawan-kawan semua, para ulama saat ini mungkin sudah mulai bersatu untuk memenangkan Pak Anies dan Caimin. Kenapa? Karena Pak Anies dan Caimin adalah satu-satunya capres-cawapres yang berasal dari kalangan santri kawan-kawan. Jadi wajar bila saat inilah yang kemudian waktu yang tepat agar umat bisa bersatu, agar umat Islam khususnya bisa bersatu memenangkan Anies Caimin kawan-kawan. Nah, CNN Indonesia telah mengonfirmasi Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait hingga juru bicara Pak Anies Sudirman Said terkait kedatangan Pak Anies dan Caimin ke rumah Pak Rizik, namun belum direspon itu. Pasangan Anies dan Caimin ini kini telah didukung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yakni Nasdem, PKB, dan PKS itu. Nah, lebih lanjut lagi kawan-kawan, apakah dengan pertemuan Pak Anies dengan Pak Rizik Syihab itu apakah ada kaitannya atau ada dampak menuju di Pilpres 2024? Ya, bisa jadi ada kawan-kawan. Dalam sebuah pertemuan yang cukup mengejutkan, bakal calon presiden Pak Anies dan pasangannya Pak Muhaimin
itu bertemu dengan mantan petinggi Front Pembela Islam Pak Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta pada Rabu malam, kawan-kawan. Dalam sejumlah foto yang beredar, Pak Anies dan Caimin terlihat menggunakan baju koko yang senada dengan berwarna putih yang senada dengan Pak Rizik itu. Nah, dalam pertemuan tersebut juga dari segi belum ada ranah-ranah dukungan yang dibahas di wilayah itu. Tetapi melihat adanya kedekatan yang luar biasa ini, kawan-kawan, kedekatan yang saya pikir sangat spesial juga, sehingga wajar bila kita semua berasumsi bahwasanya Pak Rizik dengan ormasnya bisa mendukung Pak Anies. Dan bila ormas ini, yang seperti saya katakan lebih awal, bila kedua ormas ini, dari ormasnya Pak Rizik, kemudian dari Nahdlatul Ulama bergabung, maka bisa dipastikan, kawan-kawan, untuk menuju Pilpres 2024, untuk memenangkan Pilpres 2024, pasangan Anies Muhaimin mungkin hanya membutuhkan satu putaran saja. Ini menarik sekali untuk kita lihat lebih jauh lagi, kawan-kawan. Karena pertemuan ini tentunya akan menimbulkan berbagai spekulasi dan perbincangan di kalangan masyarakat mengenai kemungkinan kerjasama politik di masa mendatang. Dan itu persatuan dari seluruh umat inilah yang kami harapkan, kawan-kawan. Dengan terpilihnya Pak Anies, bisa jadi besar kemungkinan akan ada persatuan ulama, akan ada persatuan berbagai ormas, akan ada persatuan dari berbagai kalangan. Bahwasanya satu hal yang pasti, Anies dan Caimin adalah satu-satunya capres-cawapres yang berasal dari kalangan santri. Itu tonggak utama yang saya pikir perlu kita pahami bersama, kawan-kawan. Bagaimana tanggapan kawan-kawan melihat Pak Anies dan Caimin bertemu dengan Rizik Syihab? Coba tulis di kolom komentar. Mampukah Pak Anies dan Pak Muhaimin memenangkan Pilpres satu putaran di 2024? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke, kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.